Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Tak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula dengan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang-orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang ada di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salah satu kondisi yang sering saya temukan di dalam umat adalah sebuah kondisi yang saya sebut sebagai overthinking. Overthinking itu apa, Romo? Ya, overthinking kalau saya coba definisikan sebenarnya adalah sebuah tindakan untuk memikirkan atau menganalisa sebuah permasalahan atau sebuah hal, namun dilakukan secara berlebihan. Makanya overthinking. Dan karena ini dilakukan berlebihan, bukannya menyelesaikan permasalahan atau memikirkan sesuatu dengan yang baik, tapi justru menimbulkan kesulitan dan stres. Ya, malah merugikan diri sendiri. Karena overthinking ini akhirnya menjadi kekhawatiran, menjadi ketakutan, menjadi kecemasan yang berlebihan. Sehingga bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Overthinking. Contohnya apa, Romo, overthinking? Contohnya waktu Romo Bayu, waktu saya mencoba membuat homili. Membuat homili, bagaimana bisa membuat homili sebaik mungkin? Ya. Kenapa harus sebaik mungkin? Kalau tidak sebaik mungkin, nanti banyak orang yang mendengar ini nanti akan meremelek, ya, sadar dan tidak sadar. Ya. Nah, kalau orangnya meremelek mendengarkan homili saya, ya, berarti dia tidak mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik. Ya. Kalau dia tidak mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik, berarti dia berdosa. Kalau dia berdosa, masuk neraka. Jadi bagaimana overthinkingnya terlihat, ya. Harus membuat homili yang baik, kalau enggak nanti masuk neraka umat, ya. Tapi itu overthinking karena berlebihan. Apa yang terjadi pada umat yaitu di luar kekuasaan saya, di luar kontrol dan kendali saya. Dan kalau saya lihat lebih dalam lagi, ya, kenapa ada overthinking, ya? Ya banyak sih penyebabnya, ya. Bisa dilihat dari sisi biologis dan psikis. Namun kalau saya renungkan bacaan Injil hari ini, salah satu efek atau akar rohaninya adalah kurangnya iman.
adalah kurangnya iman. Kenapa kurang iman? Karena berarti kita tidak percaya atau kurang percaya bahwa Tuhan akan menjaga, bahwa Tuhan akan merawat kita, bahwa Tuhan akan menyelenggarakan kehidupan yang baik bagi kita, bahwa Tuhan mengontrol hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan akar lebih dalam lagi dari kurang iman ini adalah arogansi atau keangkuhan. Kenapa? Karena mau mengatur semuanya. Padahal tahu gak semua hal bisa diatur. Tapi karena kita angkuh, kita ingin atur semuanya. Dan saat kita tahu tidak bisa mengatur, ya stres sendiri. Ini tanda-tanda kurang iman, tanda-tanda kita angkuh, ya overthinking. Dan ini pesan dari Injilita pada hari ini. Ya jangan khawatir, jangan terlalu overthinking. Apa yang tidak bisa kita kendalikan ya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan tahu bagaimana menjaga kita, Tuhan tahu bagaimana merawat kita. Mungkin tidak hanya percaya dengan penyelenggaraan ilahi, tetapi juga saya mengundang teman-teman untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan ilahi. Mungkin saya sedikit cerita, waktu saya di Filipina saya kenal seorang ibu ya, namanya Nanay Lucia. Kata Nanay ini artinya ibu ya dalam bahasa Filipina, namanya Ibu Lucia atau Nanay Lucia. Dia tinggal di Tatalon nama daerahnya, ini daerah miskin di Filipina, di kota Metro Manila, tidak jauh dari seminaris saya waktu itu. Dan dia seorang ibu ya, suaminya sudah meninggal, punya 3 anak, kemudian anaknya punya banyak anak juga ya. Jadi banyak cucunya, sedangkan rumahnya kecil. Jadi bagaimana keluarga miskin, banyak anak, banyak cucu, ya. Kadang-kadang ada makan, kadang-kadang tidak ada makan. Ya. Nah suatu hari Ibu Lucia ini kedatangan tetangganya. Ya. Dan kebetulan tetangganya ini mendapatkan masalah di pekerjaan, di PHK, kemudian kesulitan membayar tagihan listrik dan tagihan air, sehingga diputus air dan listrik. Dan kemudian dia mulai menjual barang-barangnya supaya dapat sesuatu, dapat uang untuk makan. Dan dia datang kepada Ibu Lucia, Nana Lucia. Mau beli panci saya enggak ya? Berapa? Ya 100 peso. Ya 100 peso sekitar 30.000. Ya. Dan Bu Lucia ini menyadari kondisi dari temannya ini. Dan dia bilang, enggak usah, saya enggak akan beli. Ya, tetapi saya akan berikan apa yang saya punya. Ya, saya akan kasih kamu 1 kilo nasi atau beras dan kamu mandi di tempat saya. Saya tahu nggak ada air di tempat kamu udah berapa hari nggak mandi ya, kamu mandi di tempat saya. Dan kemudian anaknya tanya sama Ibu Nanay Lucia ini, Nay kenapa kok kita kan nggak punya banyak hal, tapi kenapa kamu masih memberikan hal-hal ini kepada dia? Ya Nanay Lucia cuma bilang ya ini teman saya, ini sahabat kita, tetangga kita. Kalau apa yang kita bisa bantu, ya kita bantu. Dan disinilah Nanay Lucia dengan ceritanya ini menyadarkan saya. Walaupun banyak hal tidak kita kendalikan, walaupun banyak hal kita masih kurang, kita masih bisa menjadi berkat. Kita masih bisa menjadi bagian dari penyelenggaraan ilahi. Amin.